Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilda Hasanah, NIM 1904129, Prodi PGSD Unit 2 Semester 4, dengan mata kuliah Pendidikan IPS SD kelas tinggi. Dosen pengampu Ibu Rapida Aprilia SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembahasan kita, pelajaran kita pada hari ini mengenai kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam itu apa, contoh dari kerajaan Islam itu apa, dan sebagainya. Oke, kalian pernah dengar kerajaan Islam? Pernah dengar atau saat membaca buku pernah baca buku? Nggak tahu. Tahu kerajaan Islam itu apa? Nggak tahu. Oke, gue jelaskan sedikit ya. Kerajaan Islam itu adalah salah satu jejak sejarah yang membentuk suatu kebudayaan. Kerajaan ini mulai masuk pada abad ke-6 Masehi, dibawa oleh para pedagang seperti Arab, Gujarat, dan Persia. Itulah awalnya masuknya kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya, kalian pernah nggak pergi jalan-jalan gitu, menjumpai kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang pernah gitu? Kemana nak? Banda Aceh. Oh, ke Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada apa aja kamu lihat? Masjid. Apa namanya? Masjid Baitur Rahman. Oh, oke. Itu merupakan contoh kerajaan Islam yang ada di mana? Di Aceh. Ya, terletak di Aceh. Oke. Terus dulu ada nggak pengalamannya? Misal refreshing sama keluarga, mengunjungi tempat bersejarah peninggalan Islam gitu. Ada? Oh, nggak ada ya. Terus latar belakang munculnya kerajaan Islam ini dilatar belakangi karena runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Itu latar belakangnya ya. Nah, terus ibu mau bertanya nih, tempat yang bersejarah selain yang ada di Aceh, Masjid Baitur Rahman, ada nggak tempat yang pernah kalian kunjungi gitu? Nggak ada ya, berarti kalian tuh jarang jalan-jalannya, jarang lihat dunia luar di sana bagaimana. Nanti ibu ajak ya. Jadi dengan kita mempelajari kerajaan Islam yang ada Indonesia ini, kalian tuh dapat mengetahui kerajaan Islam itu apa-apa aja dan di mana aja letak keberadaan kerajaan tersebut. Kalian tuh mengenal kerajaan Islam itu ada apa aja gitu. Ibu ada menyediakan media pembelajaran yang berbentuk gambar atau contoh dari kerajaan Islam itu. Ada apa-apa aja. Kalian bisa melihat contoh kerajaan Islam itu. Ini contoh dari kerajaan Islam itu. Kalian sudah mengenal kan kerajaan Islam itu ada berapa? 9. Dan ada apa aja. Kalian tahu nggak nama kerajaannya itu apa? Enggak. Belum tahu. Oke, kerajaan Islam itu dulu muncul karena adanya perdagangan antara orang Arab, Gujarat, dan Persia. Mereka melakukan perdagangan, dari situlah muncul kerajaan Islam yang masuk pada abad ke-6 Masehi. Itu ya awal mulanya dikenalnya kerajaan Islam. Nah, kalian tahu nggak contoh kerajaan Islam yang sampai sekarang itu masih dilestarikan dan
berkembang. Kalian tahu nggak contoh kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Terutama kalian tinggal di mana? Provinsi mana? Aceh. Di mana? Aceh. Oh, provinsi Aceh. Kalau provinsi Aceh tuh identik dengan kerajaan apa ya yang tertinggal yang di Aceh? Kalian tahu? Enggak, dia ada dua itu. Dia ada dua, kalian tahu? Tadi yang kalian bilang apa? Masjid? Baitur Rahman. Ya, itu salah satu bentuk contoh dari kerajaan Islam yang ada di Aceh. Satu lagi, kerajaan Samudra Pasai. Ada yang pernah berkunjung ke tempat kerajaan itu? Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Kabupaten Semawai atau Aceh Utara di Berlang. Itu ya, kerajaan Samudra Pasai. Ada yang tahu kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan yang keberapa? Nah, kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan yang pertama kali yang ada di Indonesia. Itu ya. Ini ya, kerajaan Samudra Pasainya. Ini ya. Kalian bisa melihat gambar ini. Ini namanya Kerajaan Samudra Pasai. Terus kalian tahu nggak kerajaan yang ada di Jawa? Kerajaan Islam yang ada di Jawa apa aja? Coba kalian ingat-ingat gitu. Misal ada nonton TV, ada yang bersin gitu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Banyak nonton kalian ya. Terus contoh dari kerajaan Islam itu ada berapa? Ayo. Ada 9. Apa aja itu kerajaannya? Kalau kalian bilang ada 9 contoh kerajaan Islam itu. Ada yang tahu apa aja itu? Yang pertama itu apa? Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua itu kerajaan Aceh. Terus yang ketiga itu kerajaan apa? Demak. Yang keempat itu kerajaan Mataram Islam. Yang kelima itu kerajaan Banten. Yang keenam itu kerajaan Goa dan Talo, kerajaan Cirebon, dan yang terakhir itu kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi kalian sudah tahu ya kerajaan Indonesia yang ada di Aceh itu apa aja? Kerajaan Aceh sama kerajaan. Kalian sudah tahu kan contoh kerajaan itu apa-apa. Jadi contoh dari kerajaan Aceh atau peninggalan yang ada di Aceh itu apa aja? Tadi kan udah sebut loh. Aceh dengan Samudra Pasai. Oke, berarti yang ada di daerah tempat tinggal kalian berdua, kerajaan yang ada di kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu kerajaan Aceh dan Samudra Pasai. Itulah contoh dari kerajaan Islam yang sampai sekarang keberadaannya itu masih dilestarikan dan berkembang. Dan banyak para mancanegara berkunjung ke tempat lokasi tersebut karena memiliki nilai sejarah. Ada yang pernah ke Samudra Pasai? Ke Lok Semawai? Tidak ya, sama ibu juga nggak pernah ke situ. Kalian ingat nggak kerajaan Islam yang sampai sekarang itu keberadaannya menjadi pusat tempat pariwisata? Kan tahu nggak apa itu kerajaan apa yang sampai sekarang itu orang luar negara kita ini, orang luar negeri datang berkunjung melihat kerajaan tersebut karena kemegahannya. Kalian tahu kerajaan apa? Oke, ya kerajaan Aceh itu dijuluki sebagai Seram di Mekah karena kerajaan itu sangat megah, cantik dan berkembang sampai sekarang. Sampai-sampai orang luar negeri datang berkunjung melihat masjid tersebut. Jadi kita bangga gitu dengan peninggalan yang ada di Indonesia. Dan kita pun sebagai siswa harus menjaga dan melestarikan kerajaan tersebut agar tetap berkembang, semakin berkembang ya. Nah, ini kan ada media nih, Ibu sediakan media contoh dari kerajaan Islam. Jadi kan tadi Ibu udah sekilas membahas ini kerajaan apa, ini kerajaan apa. Jadi kalian masih ingat kan? Jadi ini kerajaannya belum memiliki nama. Jadi tugas kalian di sini menjodohkan atau menyesuaikan nama kerajaannya sesuai yang ada di gambar ini. Kan bisa melakukannya dimulai dari siapa dulu? Ada yang mau dulu pertama? Siapa dulu? Ada yang mau? Widya dulu. Nurul. Oke, Nurul. Pilih Nurul. Mau yang mana? Terus kamu letak di atas ini ya. Ini bisa ditempel, Pak.
apa itu? Nama kerajaannya Samudra Pasai. Nah, ini nama kerajaan Samudra Pasai. Contoh kerajaannya itu dari gambar ini. Nurul tahu yang mana? Yang mana? Oke, benar sekali. Kita ingatkan dulu ya, kita letakkan dulu. Ini nama kerajaannya Samudra Pasai. Kita tahu nama kerajaannya, bentuk kerajaannya itu seperti apa. Ini ya, contoh dari kerajaan Samudra Pasai. Kurang jelas ya. Oke, sekarang giliran Widya. Pilih salah satu nama kerajaannya, lalu letakkan sesuai gambar kerajaannya. Kerajaan Demak. Ayo, yang mana? Ada yang tahu? Oke, kasih tunjuk. Oke, itu ya kerajaan Demak ya. Selanjutnya, ambil lagi Nurul. Pilih yang mana? Kerajaan Mataram. Mataram Islam. Yang mana? Ini. Oke, letakkan kerajaannya Mataram Islam. Selanjutnya, Lydia. Kerajaan Banten. Yang mana nak? Kerajaan Banten? Oke. Selanjutnya, udah semua ya? Udah semua. Ini sama nih. Ini kerajaan Ternate dan Tidore, inilah bentuknya. Jadi ini ya nak, contoh dari kerajaan Islam itu. Yang pertama ada Samudra Pasai, yang kedua Aceh, yang ketiga Demak, yang keempat Mataram Islam, yang kelima Banten, yang keenam Cirebon, yang ketujuh Goa dan Talo, dan yang terakhir itu kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, ini contoh dari kerajaannya. Kalian sudah mengenalkan kerajaannya apa-apa aja, nama kerajaannya apa-apa aja. Sudah tahu kan? Inilah contoh dari kerajaan Islam. Kalian bisa nggak menjelaskan sedikit atau secara singkat tentang kerajaan, misal kerajaan Samudra Pasai, ya? Bisa nggak menjelaskannya secara singkat, atau sejarah Samudra Pasai itu gimana sih? Kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan yang pertama kali yang ada di Aceh. Jadi inilah materi kita pada hari ini mengenai kerajaan Aceh, mengenai kerajaan Indonesia dan contohnya dan letaknya dari mana. Kalau Samudra Pasai letaknya di Aceh atau Kabupaten Laut Sumawe. Kalau kerajaan Aceh terletak di Banda Aceh. Kalau Demak di Jawa, Mataram juga di Jawa, Banten juga ya. Jadi inilah contoh dari kerajaan Islam itu ada Samudra Pasai, letaknya di Laut Sumawe, Perlak atau Aceh Utara. Ada kerajaan Aceh, letaknya di Aceh, kerajaan Demak letaknya di Jawa atau di Demak, kerajaan Mataram letaknya di Yogyakarta, kerajaan Banten letaknya di Banten, kerajaan Cirebon letaknya di Jawa Barat, kerajaan Goa dan Talo terletak di Sulawesi Selatan, sedangkan kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Maluku Utara. Jadi ini ya contoh dari kerajaan Islam itu beserta letaknya ada di mana. Kalian sudah tahu kan letaknya di mana? Itu kalian tuh dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Kalian bisa mendeskripsikan secara singkat. Coba Nurul bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Widya tahu bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Kalian bisa menyimpulkan. Coba Widya simpulkan dulu pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Yang kita bahas Ya, mengenai kerajaan yang ada di Indonesia itu ada 9. ada 9. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Aceh, yang ketiga kerajaan Banten, yang keempat kerajaan Gono dan Talo, yang kelima kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate dan Ternate. Iya betul. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu punya satu permainan atau games. Gamesnya itu berbentuk pertanyaan.
Jadi kalian tuh menjawab pertanyaannya sesuai yang ada di dalam kotak ini. Nanti di sini ada bentuk pertanyaannya. Kalian jawab ya. Jawabannya tuh ada di sini semua. Kalian tinggal menyesuaikan dan pengetahuan kalian mengenai ini. Itu ya. Oke, game terakhirnya itu kalian pilih 2 soal. Nurul 2 soal, Widya 2 soal. Kalian pilih yang pertama Nurul dulu. Oke, ya. Satu dulu ya. Coba baca nak apa soalnya mengenai apa, yang keras ya bacanya ya. Siapakah aku, kerajaan yang terletak di Banten? Kerajaan Coba Bu lihat pertanyaannya itu, siapakah aku, kerajaan yang terletak di Banten? Ayo, kerajaan apa namanya yang terletak di Banten? Kita bisa melihat gambar. Banten. Oke, ya jelas namanya juga terletak di Banten ya, kerajaan Banten ya kan. Selanjutnya Widya ambil satu pertanyaan. Kerajaan Islam di Indonesia yang pertama kali di Pulau Jawa adalah Demak. Ayo, coba ibu baca dulu soalnya. Kerajaan Islam di Indonesia yang pertama kali di Pulau Jawa adalah, ayo kerajaan apa yang pertama kali? Demak. Apa Demak? Oke, benar sekali, Demak ya. Kerajaan Islam yang pertama kali di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak. Oke, selanjutnya Nurul ambil satu pertanyaan lagi. Aku merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh seseorang Wali Songo. Songo. Kerajaan Islam apakah aku? Coba nak kita baca. Coba pertanyaannya tentang apa? Aku merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh seorang Wali Songo. Didirikan oleh seorang Wali Songo ya. Kerajaan Islam apakah aku? Ayo, yang mana? Yang mana nak? Cirebon nak? Oke, ini ya. Ini merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh salah satu Wali Songo, yaitu Wali Songo Gunung Api. Sunan Gunung Api ya. Inilah kerajaan Cirebon yang didirikan oleh salah satu Wali Songo. Wali Songonya itu Sunan Gunung Jati. Ini ya contohnya. Selanjutnya ambil satu lagi nak pertanyaannya. Aku adalah kerajaan Islam pertama kali. Kerajaan ini disebut sebagai. Oke, kita jelas lagi. Aku adalah kerajaan Islam pertama kali. Kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Samudra Pasai. Oke, ini ya kerajaan yang pertama kali yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Itu ya. Sudah tahu kan contoh kerajaan Islam itu apa-apa aja, letaknya di mana? Tahu kan? Inilah pelajaran kita pada hari ini. Oke, pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pertemuan kedua ya. Ini pertemuan pertama kita. Pelajaran kita pertemuan kedua nanti membahas tentang kerajaan Islam juga, tapi lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi. Nanti di situ kalian akan membahas tentang penyebab kerajaan itu muncul, terus tentang kehidupan kerajaan itu dan sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan kedua. Pertemuan pertama ini kita mempelajari sekilas dulu gambaran umumnya saja. Ketahuilah gambaran umumnya sekilas itu gimana tentang kerajaan itu gitu. Jadi ini ya pelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita padai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Penutupnya kita berdoa lagi ya, sekali lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan mengucapkan